Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Kalian pasti sudah pernah dengar kan, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hakikat dari HAM adalah kepanduan antara hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila tidak seimbang antara ketiga tersebut, akan terjadi kekacauan, antagonisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat beragama. Ciri-ciri pokok hakikat HAM adalah: yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diberi, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial, dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen internasional hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Konvenen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Yang ketiga, Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang keempat, instrumen-instrumen internasional. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Hingga saat ini, memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri maupun oleh karena kelalaiannya sendiri. Ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan berupa melakukan pengancaman, melakukan pencemaran nama baik seseorang, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran berat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, dan yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida biasanya dilakukan dengan cara membunuh kelompok, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kerahilan di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meruas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, perampasan kemerdekaan,
serta perkosaan dan perbudakan seksual. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang baru-baru saja terjadi di Indonesia, seperti kasus Haji Permata pengusaha Batam tertembak oleh petugas Bea Cukai.